Tapi nanti Bapak bisa komunikasi sama saya. 2016 saya punya program usir rentenir dari pasar. Bapak bisa dicek di Google. Usir rentenir dari pasar. Usir, 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 usir rentenir dari pasar. Karena ini big trouble untuk teman-teman UMKM di pasar. Boleh dicek di Google, Bupati Batang punya program usir rentenir dari pasar. Dan program saya ini bisa menjadikan anak buah Bapak BRI Batang, Pak, langsung pemenang nomor satu penyaluran UMKM 3 tahun berturut di Kabupaten Batang. Caranya bagaimana? Ya, sebetulnya ini nyambung semua kok, Pak. Kalau perbankan itu sebagai penyalur kredit, nggak mungkin mau main-main untuk menyalurkan kredit, Mas. Karena mereka diawasin. Jadi mereka pastinya akan lebih teliti dan detail untuk menyalurkan program kredit ke teman-teman. Betul ya, Pak? Ya? Karena kalau enggak, mereka juga kena penalti juga. Ini cuman teman-teman UMKM itu belum paham gimana sih caranya untuk nerima gitu loh. Di sini Bapak sudah nyantumkan nih isu-isu penyaluran kredit di sini. Yang saya tanyakan cuma satu, Pak. Ada BI saya enggak? Ada. Batal 90%, Pak. Kenapa saya sampaikan kayak gitu? Mereka udah kena pinjol semua, Pak. Ya enggak? Nah, udah wassalam itu. Yang saya minta Pak Menteri, ini sebagai Panglima UMKM Pak Menteri ini, poin BI checking 1 sampai 5, tolonglah Pak. Yang ketiga, 5, 3, 4, 5 boleh, tapi 1 sampai 2 hapus dulu deh kalau untuk UMKM. Ini pinjol, ini maksiat Pak, ini Pak di negara kita. Saya di Komisi 1 sudah wanti-wanti sama Bu Menteri juga waktu itu. Kalau negara tidak bisa menghentikan pinjol, bubar kita Pak. Kalau masalah bank tongol, bank tengil atau kredit-kredit yang apa namanya bunganya melonjak itu, ini kan berbanding lurus dengan ekonomi negara, Pak. Ekonomi negara terjun bebas, mereka semakin berkembang biak dan pinjol semakin berkembang biak. Gimana mau ngomong penyaluran UMKM 30 triliun? Nonsen, Pak. 300 triliun. Ini Bapak sebagai panglimanya UMKM, Pak. Saya hormat lah, tapi ini harus taktis untuk berpikir bareng-bareng. Kalau enggak cuma ngomong doang kita di sini. Sebagian besar pedagang di pasar itu Pak sudah kecekek sama pinjol. Dan Bapak masih menerapkan aturan 1 sampai 5 untuk BI checking. Mau ngapain? Enggak ada Pak. Coba Pak Menteri silakan komunikasi sendiri. Nomor 1, poin nomor 1 sampai 2 dihilangkan deh. Atau ada syarat khusus untuk itu. Karena Bapak juga diawasi juga. Terima kasih Ketua. Baik. Itu usir rentenir dari pasar. Ini cocok, saya senang. Pak JD, apa tadi yang mau bicara? Samuel JD Watimena. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore teman-teman Komisi 7. Selamat sore Pak Menteri dan seluruh jajaran serta bapak-bapak dari Bank. Dari saya sederhana aja Pak. Dasar dari KUR untuk masyarakat ini kan untuk pemberdayaan stimulus ekonomi untuk rakyat berdikari. Kemudian kita sudah bicara KUR dengan tujuan stabilisasi ekonomi, bunga rendah, kredit lancar, penyerapan anggaran. Namun sepertinya kita perlu ada dengan nyata dan jelas keberpihakan kita kepada masyarakat kecil. Sehingga usaha pada literasi keuangan dan pengembangan profesionalitas masyarakat menurut saya perlu jadi perhatian. Jadi seperti tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman Komisi 7 lainnya, bahwasanya pendampingan terhadap masyarakat ini menjadi penting. Dan saya perlu tambahkan, sekiranya Pak Menteri bisa mulai memperhatikan perlunya ada KUR dengan skema khusus untuk disabilitas, perempuan penyintas, para pemusik jalanan, dan lain-lain. Jadi bukan hanya
para pelaku UMKM untuk dagang dan konsumsi. Karena mereka juga membutuhkan bantuan KUR ini. Kemudian Pak Menteri tadi mempunyai target 2,34 juta, di mana dalam hal pencapaian ini saya sangat yakin perlunya pendampingan pada debitur untuk memastikan penggunaan KUR tersebut sesuai kebutuhan untuk produktif, Pak. Karena banyak kita ketahui mereka yang mengambil KUR, kemudian keuntungannya tidak ditanamkan kembali, diputarkan kembali, sehingga sama seperti masukan dari teman-teman, mereka bisa meningkat. Sehingga dari tahun ke tahun tidak hanya mereka yang menerima KUR, karena mereka udah tahu selahnya untuk mendapatkan KUR tersebut. Dan tambahan di akhir, Pak, tadi dari pihak Bank Mandiri kalau saya tidak salah, ada bicara masalah rumah BUMN dan packaging. Ya, saya dari Dapil Jateng 1, Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga, saya dapat memastikan hal itu tidak berjalan, Pak. Ya, rumah BUMN, rumah UMKM, ini ada rumahnya, ada fisiknya, tapi tidak ada aktivitasnya. Dan mereka pun tidak punya konsep untuk menjalankan aktivitas UMKM-nya. Saya minta izin kepada Pak Menteri, apakah dalam hal ini kami yang di dapil masing-masing bisa berkoordinasi dengan Deputi Mikro untuk keberlanjutan hal-hal seperti ini. Terima kasih, Pak Saya Menteri. jawab bisa.